Kelompok 3. Dengan saya, Mary Hera Agustina, saya Titian Fajrin, saya Dini Mariani. Saya Adam Ramadhani. Saya Beatrice Yunus. Jadi kita lagi di mana sih? Kita lagi di Masjid Jami Matraman di daerah Jakarta Pusat. Kita mau ngapain sih? Kita mau melakukan wawancara kepada Ustadz dan pengurus Masjid Jami Matraman. Simak video wawancara kami yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz kami dari kelompok 3 Agama sebagai mahasiswa Politeknik di Jakarta. Kami di sini mendapatkan tugas dari Pak Ustadz kami, Ustaz Sayyid Muhammad Yusuf. Kelompok kami ditugaskan ditempatkan di Masjid Matraman ini. Kami masuk ke sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Saya Adam Ramadhani, Pak Ustadz. Kebetulan saya dari SMK Negeri 16 Jakarta, alumni, jadi nggak terlalu jauh. Dan ini juga mungkin udah nggak asing buat saya masjid ini, karena saya juga beberapa kali sholat di sini. Yang kedua ada Saya Adi Aprilis Yunus. Dan saya Titian Fajrin, saya Dini Mariani, saya Mary Hera Agustina. baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi wawancaranya, Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, kapan pertama kali Masjid Matraman ini dibangun? Tidak adanya bukti otentiknya, hitam di atas putih gitu. Nah, jadi itu kita dengar dari beberapa sumber, jadi dari mulut ke mulut kita dengar yaitu sekitar tahun 1800-an. Mungkin saya tambahin oleh Pak Haji. Yang awalnya sih tahun 1600-an. Ya, ada perkembangan sedikit-sedikit orang-orang dari Kerajaan Mataram semua beragama Islam. Ditempatkan di sini sebelah Kali Ciliwung. Dulu kan Kali Ciliwung sebagai alat transportasi. Kebetulan ditaruhlah di sini. Waktu terus berkembang sampai tahun 18-an, ya itu yang tadi disebut. Ya awal bangunnya Pak Haji. Iya. Sekitar 1800-an awal dibangunnya masjid ini. Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh teman saya. Maaf Pak Ustadz, Ya. kan Masjid Matraman ini identik banget sama daerah Timur Tengah. Iya. Menurut dari sumber yang saya cari. Iya. Saya mau tanya kenapa desainnya ini dibentuk seperti masjid-masjid yang ada di Timur Tengah? Ya, mungkin untuk bentuknya sendiri kan ini arsitekturnya pada awalnya diilhami dengan mengambil tema dari Timur Tengah dan India sebenarnya. Mungkin dari zaman dulu juga mungkin banyak arsitek yang melihat atau inspirasi dari negeri Timur Tengah. Mungkin para arsitek diterapkan di sini mengambil konsep Timur Tengah. Adapun sampai sekarang keunikannya masih ada beberapa yang masih terjaga Pak Haji ya. Iya. Mungkin dari bentuk jendelanya ini masih belum berubah, masih mengikuti pada awal pembuatan Masjid Jami Matraman ini. Terus menara tuh yang di kiri kanan tuh. Kemudian untuk ini juga ada menara dua yang menyimbolkan keagungan Islam, yaitu pertama di sini ada satu menara, satu lagi di sebelah kiri dan kanan ada menara menandakan keagungan agama Islam yang ada di Masjid Jami Matraman. Itu sih dari konsep Timur Tengahnya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, jadi siapakah tokoh kemerdekaan yang pernah mempunyai peran di Masjid Matraman? Kalau menurut ya hitam di atas putih nggak ada kan. Menurut cerita orang-orang tua dulu seperti kakek-kakek Ustadz ini, kakek saya mungkin. Di sini sebelum 45 orang sebut masjidnya Bung Karno. Masjid Bung Karno. Sebab setiap selesai sholat mereka selalu berdiskusi di sini. Di masjid ini. Makanya disebut Bung Karno, Masjid Bung Karno. Di Soekarno ya. Iya, Masjid Bung Karno. Sampai 1945 kan 17 Agustus hari Jumat. Ya, jam 10. Ada 3 versi yang bilang selesai proklamasi
Ada yang bilang sholat di sini, ada yang bilang enggak, ada yang bilang langsung. Jadi ada 3 versi. Tokoh-tokoh kemerdekaan juga ada yang sholat di sini sebelum melaksanakan proklamasi, seperti Bung Hatta sering sholat Iya. aja. Ya sampai Bung Hatta pensiun juga sering sholat di sini. Nah, Maka di pojok sini paling terkenal pojok nih tempat Bung Hatta sholat. Jadi, banyak juga para tokoh-tokoh pahlawan yang sholat atau singgah di masjid ini. Tadi kan sudah dijelaskan kan ya soal tokoh-tokoh pahlawan yang pernah sholat di sini. Lalu seberapa penting masjid ini, Masjid Matraman pada zaman kemerdekaan dulu? Adapun peran dari Masjid Jami Matraman ini dalam kemerdekaan, mungkin sebelum kemerdekaan Pak Ji, lebih tepatnya ketika Sultan Agung itu mengirimkan pasukannya atau prajuritnya ke daerah sini untuk melawan penjajah Belanda. Iya, company waktu itu. Jadi awal mulanya ketika perang melawan Belanda itu Sultan Agung di Yogyakarta Pak Ji, Iya. mengirimkan pasukannya ke Batavia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Nah, jadi awalnya juga disebut Masjid Matraman juga mungkin dulu di sini tempat kumpulnya prajurit Mataram. Jadi dulu namanya Masjid Matraman Dalem. Matraman Dalem yaitu artinya Masjid Jami para Abdi Dalem atau prajurit Mataram yang berada di sini. Jadi beliau yang membangun dulu awalnya dalam berbentuk surau atau musola atau berbentuk masjid kecil. Jadi para prajurit yang membangun masjid ini dan sampai sekarang diteruskan oleh para pewarisnya, para ahli warisnya sampai hingga saat ini dilakukan renovasi atau perluasan masjid. Mungkin lebih tepatnya sebelum kemerdekaan sih perannya masjid ini ada dibangun untuk melaksanakan kegiatan keagamaan pada saat perangan terjadi. Ada lagi? Mungkin terakhir dari kami, tadi kan udah dijelasin tentang tokoh-tokoh kemerdekaan ya. Sekarang kalau saya ada nggak sih tokoh-tokoh Islam yang menduduki sebagai pengurus Masjid Matraman dan mempunyai pengaruh bagi kemerdekaan Indonesia? Jadi tokoh-tokoh Islam. Ada pengaruh juga membuat bangunan ini. Sehingga mereka kan kelompok-kelompok mereka ada kantornya di sebelah nih. Syarikat Islam. Yaitu. Jadi hitam di atas putihnya kita juga lagi kesulitan cari mana-mana, nggak ada. Cuman dengar dari mulut ke mulut. Jadi masjid ini unik, nggak ada peninggalan dicari. Iya. Mungkin kalau tokoh pengurus yang sekarang mungkin tokoh Islam yang yang terkenal gitu mungkin belum ada Pak Ji ya. Mungkin kalau zaman pas Pangeran Diponegoro, nah beliau tuh ada pas peresmian pertama kali masjid ini diresmikan pas sholat Jumat oleh anaknya Pak Ji, bernama Pangeran Jonet. Nah, Pangeran Jonet yaitu anak dari Pangeran Diponegoro. Beliau yang meresmikan pertama kali Masjid Jami Matraman. Mungkin itu sih tokoh Islam yang berperan di Masjid Jami Matraman. Dan makamnya juga ada di Bogor. Iya, makam Pangeran Jonet ada, Iya. masih ada di Bogor. Saya kan juga pernah beberapa kali sholat Jumat di sini kan. Itu kan kadang-kadang sampai ngamot gitu Pak Ustadz. Iya. Ada gak sih rencana kayak renovasi masjid ini gitu supaya lebih gede lagi di masa mendatang? Untuk renovasi sebenarnya juga masih berjalan hingga saat ini. Kita karena mulai kan kalau nggak salah 2 tahun apa aja. 2 Iya, tahun iya. yang lalu kita udah mulai renovasi untuk memperluas atau memperkuat lagi bangunan yang sudah lama ini kan udah tua banget maksudnya bangunannya. Kan tapi ada terkendala sedikit di panitia yaitu mengenai keuangannya. Jadi yang baru terbangun saat ini baru menaranya aja yang jadi itu yang tinggi. Oh ya. Tadi awalnya kan pendek menaranya. Jadi awalnya karena uangnya juga masih ada, maksudnya di bawah target lah berarti. Ini yang dibangun menara terlebih dahulu. Adapun untuk tempat ibadahnya kita masih menunggu perkembangan pemasukan dananya sih. Jadi untuk renovasi kita ada memang masih berjalan hingga saat ini untuk memperluas atau memperkuat
bangunan Masjid Jami Matraman yang sudah tua ini. Kalau untuk penerusnya sampai sekarang, masjid ini tuh diambil dari silsilah keluarga atau emang ada yang melanjutkan dari tahun ke tahun, Pak? Kalau untuk masjid ini sebenarnya masjid wakaf Pak Ji. Jadi udah diwakafkan oleh keluarga kepada pengurus yang menjabat setiap 5 tahun sekali. Jadi masjid wakaf gitu. Melalui pemilihan. Ya, Oh, ada pemilihan juga. bukan masjid keluarga jadinya udah diwakaf. Ada lagi? Mungkin satu, Pak Ustadz. Ya. Tadi ada satu itu menarik perhatian saya, itu apa ya, Pak Ustadz? Yang Oh. Quran. Gimana, Mbak Ji? Quran itu, saya waktu itu 15 tahun yang lalu, saya belum pengurus, saya masih kerja. Sekarang udah pensiun. Saya di sini ada pengurus mengumumkan ada orang naruh 4 karung 4 karung tanpa sepengetahuan 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya lupa. Jadi disimpan ditaruh di gudang. Setelah 15 tahun saya kebetulan pengurus, bersih semua itu gudang, banyak Quran lama ini dimakan rayap. Sisanya itu aja, nggak rusak. Diperiksa, nggak tahu itu Quran terbuat dari daun lontar, sama kertasnya juga kertas, kita nggak tahu siapa yang cetak, siapa yang buat, nggak ada. Di Quran goib lah ya. Jadi pengurus ada inisiatif, Dirapiin. dirapiin. Siapa tahu ada orang, oh iya saya punya. Ada air kan nyambung. Ini juga kenapa nggak dikasih keterangan kan, karena itu dia nggak ada asal usulnya. Itu daun lontar itu. Daun lontar kita juga nggak tahu tinta apa Iya. itu, nggak bisa hilang, Nulisnya susah. juga pakai apa? Nulisnya juga bagus, semua orang yang ngelihat juga takjub, yang ahli-ahli ini dilihat, oh bagus, daun lontar kan susah, itu ada sepasang, jadi ada 2 pasang, jadi semua habis dimakan rayap, sisa itu ada. Ada lagi? Mungkin. Cukup? Baik, terima kasih Pak Ustadz atas sesi wawancara kali ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Ustadz dan Pak Haji karena telah meluangkan waktunya untuk kita berlima. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segitu saja video wawancara kami di Masjid Jami Matraman. Jangan lupa like, comment, share. And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.